Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala lakum fil Qur'anil Karim wa rasulahu bil hudani Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin kharajan nas minaz zulumati ila nur aw siratim mustaqim rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbi ahada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Sadaqallahu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, keimanan dan kesehatan. Betapa banyak hari ini saudara-saudara kita mereka disibukkan dengan hartanya, mereka disibukkan dengan pekerjaannya, mereka disibukkan dengan anaknya. Bahkan hari ini mereka disibukkan dengan penyakitnya. Mereka terbaring di rumah sakit mendengarkan suara azan. Tapi apalah daya, Allah beri mereka sakit. Hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keimanan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbahnya khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. IKMI Kota Pekanbaru hari ini memberi judul persiapan menghadapi kematian. Kaum muslimin yang berbahagia, beruntunglah hari ini ketika kita berumur 50, 60, 70 tahun bahkan lebih sampai 80 tahun. Kenapa beruntung? Karena orang yang sudah berumur 50, 60, 70 sampai 80 tahun itu, mereka sudah merasakan umur 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun. Maka merugi juga orang yang sedang sekarang yang berumur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kenapa mereka merugi? Karena mereka belum tentu sampai umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
Setiap yang hidup pasti akan mati. Maka semua makhluk itu bersifat baharu, berawal dan berakhir. Semua makhluk, nabi, rasul, bahkan para malaikat pun dia bersifat baharu, berawal dan berakhir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia bersifat baqo, tidak berawal, tidak berakhir. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada sahabatnya, kepada murid-muridnya, wahai muridku, apa yang paling dekat? Apa yang paling jauh? Maka Imam Ghazali menjawab, karena muridnya tidak bisa menjawab, yang paling jauh adalah masa yang telah berlalu. Sahabatnya, muridnya bertanya, apa yang paling dekat wahai guru? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan dalam persiapan kita menghadapi kematian? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbi ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah mereka beramal soleh dan jangan menyekutukan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kalau kita nanti akan mati, maka ada 3 hal yang harus kita persiapkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah beramal soleh. Solat yang kita lakukan hari ini kaum muslimin adalah solat di mana besok ketika di akhirat, solatlah yang akan membantu kita. Kebaikan yang kita lakukan hari ini akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Sedekah yang kita lakukan hari ini kaum muslimin akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Silaturahim yang kita lakukan hari ini, maka di yaumil akhir nanti silaturahim itu akan membantu kita. Kurban yang kita lakukan hari ini kaum muslimin, kurban itu akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Setiap amalan soleh yang kita laksanakan, puasa, ibadah haji, umroh, sedekah, kurban dan lain sebagainya, semua ibadah itu akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan mi'raj, perintah solat itu kaum muslimin sudah ada kewajibannya. Cuma pelaksanaannya itu belum diketahui oleh Rasulullah SAW. Di waktu zuhur kaum muslimin datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana solat zuhur itu. Di waktu asar kaum muslimin datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, lalu diajarkanlah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya melaksanakan solat asar. Di waktu maghrib kaum muslimin datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana caranya melaksanakan solat maghrib. Di waktu isya kaum muslimin datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya melaksanakan ibadah solat isya. Di waktu subuh kaum muslimin datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bagaimana cara melaksanakan solat subuh. Di waktu subuh yang kedua kaum muslimin datang lagi malaikat Jibril kepada Rasul. Apa kata malaikat Jibril? Inilah waktu yang 5 yang diwajibkan untuk engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Apa kata malaikat Jibril? Inilah waktu yang 5 yang wajib dilaksanakan oleh engkau dan juga umat engkau sampai hari kiamat. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Semua kita wajib melaksanakan solat itu. Kenapa? Karena solat itulah yang akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Rasul sendiri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita umatnya.
Rasul saja sudah jamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Kita siapa yang menjamin kita masuk ke dalam surga? Maka solat yang 5 itu wajib kita laksanakan, karena itu adalah persiapan kita menghadapi kematian. Yang kedua, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, jangan berbuat syirik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kakinya satu langkah ke belakang. Ketika salat berjamaah, Rasul melangkahkan satu langkah kakinya ke belakang. Setelah sholat selesai, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika sholat berjamaah tadi, kenapa engkau mundur satu langkah ke belakang?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabatku, ketika aku sholat bersama kalian tadi, aku diperlihatkan oleh Allah Amru bin Luhai. Aku diperlihatkan oleh Allah seorang hamba yang bernama Amru bin Luhai." Siapa Amru bin Luhai itu, wahai Rasulullah? Maka Rasul menerangkan, Amru bin Luhai itu adalah orang yang pertama kali merubah agama Ibrani, agama yang menyembah Allah, kepada agama yang menyembah berhala. Di Mekah ini, kata Rasulullah, orang yang pertama kali merubah agama Ibrani, agama yang menyembah Allah, itu adalah Amru bin Luhai. Jadi dulu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Amru bin Luhai ini adalah tokoh masyarakat di Mekah pada saat itu. Suatu hari dia pergilah berjalan-jalan ke negeri Sam. Sampai di negeri Sam, kaum muslimin, dia melihat penduduk negeri Sam itu sedang menyembah berhala. Maka Amru bin Luhai itu bertanya kepada penduduk Sam, "Wahai penduduk Sam, apa yang kalian sembah?" Maka penduduk Sam itu menjawab, "Yang kami sembah ini adalah Tuhan kami. Tuhan kami inilah yang memberikan rezeki kepada kami. Tuhan kami inilah yang menurunkan air hujan. Tuhan kami inilah yang menyelamatkan hidup kami." Apa kata Amru bin Luhai? "Bolehkah aku meminta Tuhan kalian? Bolehkah aku meminta Tuhan kalian untuk aku bawa ke Mekah?" Akhirnya negosiasi mereka tercapailah kesepakatan. Maka berhala pertama kali dibawa oleh Amru bin Luhai itu bernama Hubal. Berhala Hubal itulah yang pertama kali dibawa oleh Amru bin Luhai kepada Mekah. Kemudian di kota Mekah itu, karena dia tokoh masyarakat kaum muslimin, disitulah dia mengajak masyarakat kota Mekah pada saat itu, sampai setelah Rasulullah SAW diangkat atau diutus menjadi Rasulullah SAW. "Apa yang kau lihat?" kata sahabat kepada Rasulullah. "Aku melihat api neraka itu seolah-olah menarik jantung hatinya Amru bin Luhai itu. Aku melihat api neraka itu seolah-olah sedang mengait-ngaitkan, sedang menarik-narik hati Amru bin Luhai." Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka itulah bahaya syirik. Di yaumil qiyamah nanti, api neraka itu akan menarik jantung kita. Kaum muslimin yang berbahagia, suatu hari datanglah 3 pendeta kepada Khalifah Umar bin Khattab. "Wahai Khalifah, kami bertiga akan masuk ke dalam agama Islam dengan catatan engkau bisa menjawab pertanyaan." Salah satu pertanyaan dari 3 pendeta ini, kaum muslimin, kapan pintu langit terkunci dan kapan pintu langit terbuka? Karena Khalifah Umar tidak bisa menjawab kaum muslimin, maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Maka pertanyaan itu dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? "Kapan pintu langit itu terkunci?" Kata Ali, "Pintu langit terkunci ketika kalian syirik kepada Allah." Amalan yang kita laksanakan kaum muslimin, kalau kita syirik kepada Allah, pintu langit itu terkunci. Maknanya apa? Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan pintu langit itu terbuka?
ketika kalian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika kalian tidak syirik kepada Allah. Maka sebelum kita mati, jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, persiapan kita sebelum kita mati, perbanyaklah sedekah. Ummul Mukminin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibuku telah wafat." "Ya Rasulullah," kata Ummul Aisyah, "ibuku telah wafat. Kalau seandainya dia berwasiat, tentulah dia akan menyuruhku untuk bersedekah." "Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat dan dia tidak sempat untuk berwasiat. Kalau seandainya dia berwasiat, tentulah dia akan menyuruh aku untuk bersedekah. Apakah dengan sedekahku ini sampai pahalanya kepada ibuku yang telah wafat?" Kata Rasulullah, "Pahalanya sampai." Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalau hari ini mungkin kita menjadi orang kaya, menjadi hartawan, menjadi pejabat, maka kalau seandainya orang tua kita telah wafat dan dia belum berkorban, kurbankanlah atas nama orang tua kita. Kalau kita mampu lalu tidak berkorban hari ini, jangan dekati tempat solat kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.